Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya selaku perwakilan asisten dosen irigasi, tugas besar irigasi dan bangunan air yang kedua untuk bisa sedikit memberikan pembukaan awal terkait soal nomor 1, 2, dan 3. Untuk soal nomor 1 ini didapat dari Irbang 1. Nih, untuk soal nomor 1 dapat dari Irbang 1, tepatnya di perhitungan setelah PTT. Teman-teman coba buka di sheet PTT paling bawah sendiri kebutuhan air di sana. Nah, di kebutuhan air di situ nanti dirubah jadi meter kubik per detik. Lalu untuk yang nomor 2, kapasitas pada saluran pengelak debit dengan kala ulang 10 sampai 20 tahun yaitu sebesar titik-titik, dan yang ketiga itu untuk 50 tahun atau Q50 sebesar titik-titik. Nah, ini soal yang belum dihitung di Irbang 1. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait perhitungan debitnya. Jadi yang pertama yaitu teman-teman cari dulu di Google Earth di mana letak Dam Kesambi sama Dam Sukowono. Di sini bisa dilihat kalau Dam Sukowono dan Dam Kesambi itu ada di dekat ya. Lalu kedua, perlu teman-teman perhatikan bahwa perhitungannya dimulai dari sini dulu, dimulai dari curah hujan. Ini kan data yang sudah ada di lampiran tugas besar Irbang 1. Selanjutnya data curah hujan itu dicari curah hujan maksimumnya tiap tahun, cari curah hujan maksimumnya, lalu di input hydrognomon. Nah, bagaimana cara input hydrognomon? Seperti ini. Untuk input hydrognomon, teman-teman dibuka create new. Di sini teman-teman tulis CH rancangan, time seriesnya dikosongin aja sudah. Variabelnya ini pakai precipitation karena curah hujan, dan letak di Indonesia kan termasuk ke GMT ya. Cari di sini ada GMT, ini di GMT. Lalu measurement unitnya pakai milimeter. Ini udah, next. Lalu di sini pakai yang time step is defined, lalu pilih annual karena tahunan kan ya. Tinggal next, lalu klik finish. Ini dibiarkan, klik finish. Setelah itu teman-teman tambahkan di sini insert record ya, klik kanan insert record atau klik di sini sama saja, di klik 2004 ya, karena data awal itu 2004. Setelah itu pilih multi record, ini dipilih karena ini sampai 2015, 11 tahun, di 11 tahun jadi 2015 ya. Setelah itu next, ke sini tinggal di copy saja, ini di copy tempelkan ke sini sudah. Lalu pergi ke hidrologi, ke PITIA. Di sini kita bisa lihat ada banyak metode untuk distribusi. Metode distribusi di sini yang kita ambil, kita pilih log version 3 ya. Setelah itu dari log version 3 ini dilihat untuk histogramnya seperti ini. Sebelumnya kalau mau melihat grafik dari curah hujan bisa lihat di sini untuk grafik dari curah hujannya. Add time series to graph ya, gini ya. Ini grafiknya ya. Lalu untuk ini distribusinya dan juga curah hujan rancangannya tinggal kita hitung dengan cara forecast region period max. Kalau mau kala ulang 5 tahun tinggal ditulis 5 tahun. Oke, nah jadi keluar seperti ini. Ambil log version misalnya, log version jadi 113 sekian gini ya. Nah, mungkin kalau untuk 100 tahun ini misal, tinggal diklik 100 tahun, oke, 197. Nah, ini sudah saya rekap dengan hasil seperti ini.
Ini untuk curah hujan ranjangannya. Bisa teman-teman lihat, kalau curah hujan yang 5 tahunan itu hanya sampai 113, sedangkan untuk 100 tahun bisa sampai hampir 200. Setelah itu lanjut ke debit rancangan. Nah, debit rancangan ini saya menggunakan metode rasional yang mengacu pada perhitungan buku Kamiana. Jadi di sini di buku Kamiana ini menggunakan rumus rasional. Ada rumus rasional dengan rumus 0,278 kali CIA. Kali CIA secara umum seperti itu. Yang mana ini sudah saya hitungkan. Yang perlu pertama kali dilakukan adalah kita cari dulu letaknya, letak dari pada bendungnya itu di mana, lalu dihitung sungainya. Sungai ini yang diusahakan dicari yang tidak ada bercabangan dan sampai di titik terjauh. Nah, ini ada pengaruh dari sungai lainnya, ini dipotong dari sini saja. Ini juga didigitasi kalau untuk yang Makom Sukowono, terus sampai ke sini. Nah, nanti teman-teman juga bisa hitung sendiri. Ini perhitungannya juga kurang detail sungainya. Ini cuman buat kasaran saja ya. Teman-teman bisa hitung sendiri nanti sambil koreksi juga. Barangkali perhitungan debitnya juga beda. Nah, jadi awalnya teman-teman tentukan dulu letak debit, damnya. Lalu kalian digitasi ke atas sungainya. Setelah digitasi ke atas sungainya, kalian buat ini pendekatan ya, ini nilai pendekatan. Dikira-kira, karena kalau mau yang detail, teman-teman bisa membuat batas das sebenarnya. Batas das dari DEM, data DEM lalu diproyeksikan menjadi batas das di ArcGIS atau aplikasi aplikasi ArcGIS atau HMS, HMS atau QGIS dan lain-lain. Itu untuk pemodelannya ya. Itu cara yang detail ya. Kalau ini cara yang kasaran. Jadi di ini nilai pendekatan dikira-kira tangkapan dari sungai ini yang akan mengalir ke sungai ini akan dibuat sekitar berapa nih poligonnya. Lalu ini saya membagi menjadi 3 bagian. Kenapa 3 bagian? Karena sebenarnya ini ya bebas, tinggal dihitung nanti poligonnya berapa luasannya, ini dan ini. Saya buat jadi 3 supaya lebih detail, karena ini ada perbedaan. Ini ada yang tanah, juga ada yang rumah gini ya. Ini ada rumah, ada yang tanah. Nah, saya buat dengan kode seperti ini, 85% rumah, 15% tanah nih ya, tanah. Nah, ini 10% rumah yang untuk yang sini ya, yang coklat ini. 10% rumah dan 90% tanah yang lebih banyak ya. Ini dikira-kira juga ya. Kalau mau detail juga ya tata guna lahan, lebih detail itu. Ini hanya kasaran saja, secara konsep seperti ini. Sedangkan untuk yang ini 15% rumah ya, ini kira-kira 15%-an dan 85%-nya tanah. Seperti itu, lalu ditaruh di di sini. Di Excel-nya dihitung luas yang tadi luas 1. Cara melihat luasnya seperti ini kalau di Google Earth ya. Misal sini yang coklat ini ya, dimatikan. Misalnya yang coklat ini ya, kita lihat sini measurement-nya 0,13. Ini miles masih ya, jadi kilometer ya, 0,42 ya, betul ya. Oh, ini tadi miles masih ya, 0,33 ya, sama ya, 0,33 0,42. Nah, seperti itu untuk yang A nya. Untuk yang C ini kita pakai rumus rata. Ini sebenarnya pakai rumus rata dari C nya, nilai C ada sendiri di sini untuk rata dari nilai C. Nah, ini untuk C rata-rata ini sama persis seperti ini. Jadi bisa dihitung dengan cara seperti ini.
ada 80% rumah kan ya, dari yang ini, yang kotak ini 80% rumah dan 20% tanah. Tinggal itu 80% 0,4, 20% 0,15. 0,4 dapat dari rumah ya, rumah tinggal 0,4 ini ya. Atau rumah ini ya. Lalu ini 0,15 ini dapat dari tanah datar. Halaman tanah ya, halaman tanah. Bukan halaman berpasir ya. Nah, setelah itu untuk L ini dihitung dari panjang sungainya. Panjang sungai yang melintasi ini, melintasi luas ini, luas A ini. Jadi dihitung dari sini ke sini, yang mana hasilnya jadi L1 ini panjangnya adalah 0,49 ya, jadi 0,49 ya. Setelah itu untuk S nya sendiri mudah, tinggal teman-teman lihat show elevation profile. Di sini lihat tertingginya berapa, 334 ya tertingginya ya, dan terendah adalah 329. Jadi tinggal dihitung 334 dikurangi 329 dibagi dengan jaraknya ini, maksudnya panjangnya ini, dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena ini satuannya meter, ini juga harus dirubah ke meter juga. Jadinya 0,010204. Nah ini ya untuk kemiringannya. Nah selesai itu langsung dihitung untuk perhitungannya seperti biasa. Ini A kali C. Saya menggunakan buku Kamiana. Coba teman-teman yang nanti mau mengerjakan langsung dilihat buku Kamiana. Ini A kali C, lalu ada panjangnya ini. Lalu ini XT ini adalah curah hujan rancangan. Curah hujan rancangan yang dipakai kan 10 tahun. Nah ini salah nih, 20 tahun ini. Nah, ini untuk 10 tahun, 20 tahun, dan ini 50 tahun. Nah, ini tinggal dirubah ininya saja ya. Nah, dirubah ini, lalu time concentration ini, TC ini dengan rumus seperti ini. Sudah ada semua, karena sudah ada semua nih. 0,87 dikali L kuadrat. L nya itu kan panjang sungai, S nya ini kemiringan. Sudah ada semua rumusnya, tinggal dicantumkan sini. Lalu untuk intensitas dengan rumus monono B ini seperti ini. X24 ini curah hujannya ya, curah hujan dibagi 24, terus 24 per TC nya, TC nya sudah ada juga. Nah hasilnya dengan hasil seperti ini. Lalu diambil Q-nya didapat dari nilai TC-nya yang terlama. TC-nya terlama di sini adalah 58 ya. Yang lainnya cuma 0,2. Nah, diambil TC-nya itu yang ini. Nah, ini kan sama. Pilih yang luasnya terbesarnya. Setelah itu digunakan rumus 0,278 kali C kali I kali A. Ini kan sudah di A sama C sudah dikalikan, tinggal dikalikan dengan I. A kali C sudah dikalikan, tinggal dikalikan dengan I. Jadinya dengan debit 1,5 untuk yang kala ulang 10 tahun. Untuk yang 20 1,7, 50 2,0 ini dan seterusnya. Ini untuk yang 100 tahun adalah 2,3. Jadi nanti yang masuk soal teman-teman diambil sekitar antara debit ini sampai sini. Nanti teman-teman Aslab membantu diambil datanya debitnya kira-kira berapa, karena nanti tiap kelompok beda-beda ya. Lalu untuk yang debit 50 tahun, nah ini teman-teman Aslab juga bantu dikira-kira debitnya berapa yang 50 tahun. Kalau dari perhitungan segini, ini perhitungan kasaran. Lalu untuk yang makam Sukowono, untuk yang Sukowono sendiri sama, cuman di sini mereka lebih besar debitnya. Yaitu untuk yang kalau ulang 100 tahun tuh sampai 3,2, lebih dari 3. Ini nanti juga teman-teman kerjakan sendiri-sendiri ya. Coba dikerjakan sendiri biar bisa menggunakan aplikasi ini. Ini juga teman-teman bisa melihat tes untuk X-square dan Kolmogoro.
bisa dicek Kulmugurunya. Lalu untuk X square nya juga bisa. Ini untuk kelasnya 4. Nah, bisa dilihat seperti itu. Ini bisa untuk tes Kulmuguru, X square dan lain-lain juga bisa. Jadi nanti untuk di sini tinggal diganti yang tadi. Kalau dari makam 3, debitnya 3 sampai 3,2 bisa. Untuk yang Sukawono 2 tadi. Untuk yang Kesambi 2 sampai 2,3. Sedangkan untuk yang Ki 10 sampai 20 itu sekitar 1,5 sampai 1,7. Yang ini 2,1 sampai 2,4. Seperti itu untuk yang nomor 2 dan nomor 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.